Perintah Kaisar Naga. Bab 321 sampai dengan 330. Audiobook, novel silat. Episode 33. Tiga tuan yang tersisa dari keluarga Wei buru-buru berlutut di tanah ketakutan, tubuh mereka bergetar seperti saringan. Mereka tahu bahwa keluarga Wei benar-benar kejam, dan Debbie bertanggung jawab atas keluarga Wei, bukan Askara. Kamu urus tuannya, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Debbie melirik Askara yang pucat, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelahnya, Debbie langsung memanggil adik laki-lakinya Delphine. Sepertinya hanya bisa mengandalkan keluarga Jiang untuk mengambil tindakan. Dengan keluarga Wei dan lainnya, saya khawatir tidak ada balas dendam sama sekali. Setelah Delphine menerima telepon, dia bergegas ke rumah Wei tanpa henti. Melihat Erik berbaring di tempat tidur, Delphine berkata dengan marah, "Kakak, siapa yang memukuli Erik sampai seperti ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Paman, saya akan menjadi cacat mulai sekarang." Melihat Delphine datang, Erik menangis. Delphine tidak beberapa tahun lebih tua dari Erik, dan keduanya telah bermain bersama sejak mereka masih muda, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat Erik menangis, Delphine merasa tertekan. "Erik, jangan khawatir tentang itu, Paman akan membalaskan dendammu." "Paman, Yuki itu, karena dia, Dev mematahkan kakiku, aku ingin kamu menangkapnya juga, aku ingin melampiaskan amarahku," kata Erik buru-buru. "Tidak masalah, semuanya urusan ada pada Paman." Delphine menepuk pundaknya dan berkata, "Delphine, jangan main-main, jangan dengarkan dia. Yuki adalah putri Huansu, orang terkaya di Hongcheng. Jika dia ditangkap, Huansu pasti akan membuat masalah. Kita hanya perlu menangkap orang yang menghapus Erik. Jangan membuat lebih banyak masalah." Debbie membujuk Delphine. "Kakak, jangan khawatir, siapa orang terkaya di Hongcheng? Merupakan kehormatan bagi mereka bagi Erik untuk menyukai putrinya." Delphine tidak peduli, dan pergi setelah bertanya pada Erik tentang situasinya. Debbie tidak mengatakan apa-apa, putranya seperti ini, jadi mari kita biarkan saja. Saya tidak tahu bahwa pemikiran inilah yang membawa seluruh keluarga Wei ke jalan kehancuran. Di Uncheng, Dev masih memurnikan pil permajaan dengan putus asa di kamarnya. Dia tidak tahu bahwa seseorang dari keluarga Wei datang untuk mengincarnya lagi. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Hanya butuh 1 hari 1 malam bagi Dev untuk memurnikan 100 pil permajaan kecil. Ketika Dev sedang memurnikan pil permajaan kecil, Yansen menjaga di luar, sementara Yuki, yang bosan, pergi mencari Yuri dan Yumi. "Yansen, Yuki belum kembali?" Melihat langit gelap di luar jendela, Dev bertanya pada Yansen. "Tuan Chen, Nona Su menelepon dan berkata dia akan kembali setelah makan malam, dan dia bersama saudara perempuan keluarga Gu," jawab Yansen. Berkata dengan cemas. "Ya." Dev mengangguk. Lagi pula, mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan itu normal untuk berkumpul bersama ketika mereka bertemu. Ketika Dev hendak mengajak Yansen makan malam, ponselnya tiba-tiba berdering. Mengeluarkan ponselnya, melihat bahwa panggilan itu dari Elias Gu, Dev merasa sedikit aneh. Lagi pula, Elias Gu jarang menghubungi Dev secara langsung. Setelah menghubungkan telepon, suara cemas Elias Gu datang dari sisi berlawanan. "Tuan Chen, sesuatu terjadi, sesuatu yang serius." Ketika Dev mendengar ini, tubuhnya sedikit bergetar. "Gu tua, apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan." "Kuil Guntur, sesuatu terjadi pada kuil Guntur, cepatlah kembali." Suara Elias Gu bergetar, dengan sedikit panik. "Oke, aku akan segera kembali." Wajah Dev menjadi dingin, dan dia langsung menutup telepon. "Tuan Chen, ada apa?" Melihat ekspresi Dev tidak benar, Yansen bertanya. "Tuan Tao Barnes mengalami kecelakaan. Aku akan kembali dan melihatnya. Kamu di sini untuk menjaga Yuki, jangan biarkan dia dalam bahaya," kata Dev, kembali ke kamar untuk merapikan pakaiannya. "Apakah kamu ingin aku kembali bersamamu?" Yansen bertanya. "Tidak, ingat, kamu harus melindungi Yuki dengan baik, kurasa keluarga Wei tidak akan melepaskannya dengan mudah."
Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil mantelnya dan mengendarai mobil. Mobil itu melaju kencang, dan hawa dingin di tubuh Dev semakin kuat dan kuat. Rain adalah tubuh kristal es yang langka. Jika dia bisa melangkah ke dunia kultivasi abadi, kekuatan masa depannya tidak boleh diremehkan. Hanya saja kekuatan Dev tidak cukup untuk memperkenalkan Rain ke dunia budidaya abadi. Dia hanya bisa mengubah tubuhnya untuk menguntungkannya. Itu sebabnya Dev tidak membantu Rain mengubah tubuhnya dengan gegabah, tetapi membantu Rain menyerapnya setelah beberapa saat, ketika tubuhnya menggigil. Lagi pula, fisik seperti ini terlalu langka, tetapi sekarang sesuatu terjadi pada kuil guntur, Dev mulai mengkhawatirkan keselamatan Rain. Meskipun Rain memiliki tubuh kristal es, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dinginnya tubuhnya, seperti gadis biasa. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Memikirkan hal ini, Dev menambah kecepatan lagi, dan mobil itu seperti peluru, menuju ke kuil guntur. Ketika Dev tiba di kaki gunung guntur, hari sudah larut malam, langit gelap gulita tanpa cahaya, sangat menyedihkan, sepertinya akan turun hujan. Menempatkan mobil di kaki gunung, Dev dengan cepat bergegas menuju puncak gunung. Dev, yang telah berlatih ki tingkat ke-9, sudah berbeda dari orang biasa dalam hal pendengaran dan penglihatan. Gemuruh. Lari dengan cepat menuju puncak gunung tidak terlalu jauh, tiba-tiba terdengar guntur, lalu hujan deras turun. Sosok Dev tidak terhalang oleh hujan, seluruh tubuhnya tertutup lapisan tipis kabut. Sebelum hujan turun di Dev, tiba-tiba menguap, dan pakaian Dev tidak bisa basah sama sekali. Ketika mendekati puncak gunung, Dev melihat pos jaga di jalan, dan seseorang telah memasang penjagaan. Dev tahu bahwa seseorang pasti telah meninggal di kuil guntur, tetapi Dev tidak tahu persis siapa yang meninggal. Mempercepat lagi, Dev melewati pos penjaga dan langsung pergi ke puncak gunung. Begitu dia mencapai puncak gunung, Dev tercengang oleh bau darah yang kuat. Di tengah hujan lebat dan deras ini, darah berdarah baunya masih menyengat, bisa dilihat pasti banyak orang sekarat di sini. Melihat hujan di bawah kakiku, semuanya menjadi merah, lalu berkumpul bersama dan mengalir menuruni gunung. Melihat keluar, puluhan detektif berjas hujan sedang sibuk. Ketika mereka melihat Dev tiba-tiba mendekat, beberapa detektif segera menghentikannya. Siapa kamu? Kamu tidak boleh mendekat ke sini. Dua sosok buru-buru keluar dari kuil guntur. Kedua orang ini adalah William Ling dan Elias Gu. Setelah melihat Dev, keduanya berteriak dengan hormat, Tuan Chen. Beberapa detektif yang menghentikan Dev menunjukkan sedikit keheranan, melihat Dev baru berusia awal 20-an, sangat muda, seorang wali kota dan pejabat yang telah pensiun dari pemerintah provinsi bersikap sangat sopan. Dev sedikit mengangguk, sebagai salam, lalu mengikuti Elias Gu dan William Ling ke kuil guntur. Segera setelah saya masuk ke kuil guntur, saya melihat lebih dari selusin mayat tergeletak terbalik di halaman. Mayat-mayat ini semuanya adalah murid Tao dari kuil guntur, dan mereka adalah murid dari Taois Guru Barnes. Dev mengenal sebagian besar dari mereka. Bagaimanapun, Dev datang ke kuil guntur untuk menyerap udara dingin dari tubuh Rain, dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan murid-murid Tao ini. Perlahan berjongkok, Dev melihat lebih dekat luka di tubuh mereka, semuanya mati karena tulang tenggorokan yang hancur, dan ada 5 lubang darah di setiap leher tiap murid, yang terus mengalir keluar, dengan darah. Di mana Taois Master Barnes? Tanya Dev. Di dalam, kata Elias Gu, dan buru-buru membawa Dev ke aula utama kuil Tao. Begitu dia memasuki aula, dia melihat Guru Tao Barnes terbaring di lantai aula, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya sudah kaku. Guru Tao Barnes meninggal tanpa mengistirahatkan matanya. Aku mencoba membuatnya memejamkan mata, tetapi tidak mungkin. Elias Gu tidak berani menatap langsung ke arah Guru Barnes Tao, dan berkata dengan wajah sedih. Dev berlutut perlahan, dan dengan lembut membelai wajah Tao Guru Barnes dengan satu tangan. Jangan khawatir, Guru Barnes, saya akan membalaskan dendam Anda. Ketika Dev mengambil tangannya, mata Taois Barnes sudah tertutup. Dev bangkit dan melirik ke aula, tetapi tidak melihat mayat lain, jadi dia bertanya. Di mana Rain, putri Guru Tao Barnes? Elias Gu menggelengkan kepalanya, tetapi William Ling berkata.
Aku tidak tahu kemana dia pergi. Setelah kami mendapat berita dan tiba, kami menutup tempat kejadian, dan tidak ada orang lain, pemandangannya seperti sekarang, dan tidak ada yang bergerak. Sangat ganas bahkan kuil tahu pun dibantai. Elias Gu menggertakkan giginya. Seseorang telah terlintas di benak Dev saat ini, tetapi tidak ada bukti saat ini, dan Dev tidak berani membuat komentar gegabah. Gu tua, jangan khawatir. Saya telah meminta Departemen Investigasi Kriminal untuk menyelidiki dengan cermat. Saya yakin kita akan segera tahu siapa pembunuhnya. William Ling juga berkata dengan wajah sedih. Wali Kota Ling, biarkan semua orang berhenti menyelidiki masalah ini. Ada beberapa hal yang orang biasa tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Serahkan masalah ini padaku. Dev tahu bahwa ini pasti tidak dilakukan oleh orang biasa. William Ling terkejut sesaat, dan setelah melihat Dev, dia mengangguk. Oke, aku akan membiarkan para penyelidik pergi sekarang. Tepat ketika William Ling selesai berbicara, terdengar suara gaduh di luar. Dev dan yang lainnya bergegas keluar. Begitu mereka tiba di pintu masuk kuil Tao, mereka melihat seorang Taois Wagner yang mengenakan jubah Tao dan basah kuyup sedang berdebat dengan para detektif. Biarkan dia masuk. Dev berteriak dengan tajam. Para detektif tercengang sesaat, tetapi mereka memandang William Ling di samping Dev, dan dengan patuh menyingkir. Saudara muda, saudara muda. Pendeta Tao Wagner meraung kesakitan, dan bergegas ke kuil Tao. Melihat penampilan Taois Wagner yang berduka, Dev merasa sakit di hatinya. Dev dan Elias Gu mengikuti, sementara William Ling meninggalkan beberapa orang yang membersihkan tempat kejadian, dan yang lainnya diminta untuk mengungsi, dan mereka semua tidak diizinkan untuk menceritakan apa yang terjadi hari ini. Adik laki-laki, bangun, bangun. Di aula utama, Tao Wagner memeluk mayat guru Tao Barnes dan menangis. Dev dan yang lainnya berdiri diam di samping. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tidak ada kenyamanan saat ini yang sia-sia. Setelah menangis untuk waktu yang lama, Pendeta Tao Wagner meletakkan tubuh Pendeta Tao Barnes, dengan niat membunuh muncul di matanya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Wilson tua, aku berselisih denganmu, jika aku tidak membunuh kamu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Mendengar Taois Wagner menyebut Taois Wilson, Dev merasa yakin. Dia baru saja memikirkan Taois Wilson. Saat itu, dia membunuh Francis dan mengambil 7 Stardust agaknya Taois Wilson pasti tidak akan melepaskannya lagi pula. Seperti kiksing harta jenis ini langka di dunia. Tetapi Dev tidak menyangka bahwa Taois Wilson ini begitu kejam sehingga dia tidak mengganggu dirinya sendiri, tetapi langsung membantai seluruh kuil guntur. Tuan Wagner, bagaimana Anda tahu bahwa Wilson yang melakukannya? Elias Gu bertanya dengan hati-hati. Itu adalah saudara pengkhianat saya yang memberitahu saya, kalau tidak saya tidak akan bergegas ke sini secepat ini. Kami membunuh Francis, dan saudara pengkhianat saya menyihir Wilson Taois untuk membantai seluruh kuil guntur untuk membalas murid-muridnya. Setelah itu dia memberitahu saya di sini untuk mengumpulkan mayatnya. Pendeta Tao Wagner mengertakkan gigi, dan berkata dengan tatapan membunuh di matanya. Gila, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan seorang biksu. Ketika William Ling mendengar ini, dia juga terkejut. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Rain? Dev bertanya. Dia ditangkap dan dikirim ke kuil setan. Setelah berurusan dengan pemakaman adik laki-laki saya akan menyelamatkannya. Taois Wagner perlahan mengambil mayat Taois Master Barnes, dan hendak pergi ke halaman belakang untuk kubur mayatnya. Dev mengulurkan tangannya untuk menghentikan Taois Wagner. Tuan Taois, itu tidak sebanding dengan pemakaman pendeta Tao. Ada orang di sini yang mengatur. Lebih baik Anda membawa saya ke kuil roh jahat sekarang. Saya khawatir kita akan terlambat dan Rain akan berada dalam bahaya. Pendeta Tao Wagner sedikit bingung sejenak, dia meletakkan tubuh pendeta Tao Barnes dan mengangguk. Oke, aku akan membawamu ke sana sekarang. Gu tua, Wali Kota Ling. Aku akan meninggalkan ini tempat untukmu. Dev menoleh ke Elias Gu dan William Ling. Tuan Chen, hati-hati. Kata Elias Gu. Berkata dengan cemas. Dev dan Taois Wagner berangkat.
Kuil kekerasan terletak di puncak gunung yang curam. Tempatnya jarang penduduknya. Saya tahu bahwa hanya ada sedikit orang di sini, jadi tidak ada yang akan datang untuk menyembah kuil setan seperti menyembah kuil guntur. Di bawah bimbingan Taois Wagner, Dev dan yang lainnya tidak bergegas ke kaki gunung sampai subuh. Melihat puncak gunung yang menjulang tinggi dan hutan yang rimbun, mata Dev penuh dengan niat membunuh. Karena hujan lebat tadi malam, seluruh puncak gunung sekarang tertutup kabut lembab. Dev dan Taois Wagner terjun ke dalam kabut dan segera menghilang. Pada saat ini, di kuil Garang bawah, beberapa anak laki-laki Tao dengan wajah garang sedang menyapu kuil Tao dengan malas. Anak laki-laki Tao ini semuanya adalah pembunuh yang kejam. Mereka adalah buronan dan disembunyikan di sini, dan menjadi murid Tao. Dan di aula utama, ada seseorang yang mengenakan jubah Tao, orang ini adalah Jimmy, guru kuil Jimingguan saat ini, pengkhianat yang dikatakan oleh Tao Wagner adalah orang ini, dan Francis adalah muridnya. Seharusnya waktu untuk khotbah di pagi hari, tetapi Jimmy ini linglung, menajamkan telinganya untuk diam-diam mendengarkan gerakan di belakang aula. Di ruangan di belakang aula utama, Taois Jue juga berjanggut, yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, memandang Rein di tempat tidur dengan mata serius. Rein mengecilkan tubuhnya dan melihat orang aneh seperti orang biadab di depannya dengan kengerian di matanya. Dia baru saja makan malam dan hendak beristirahat ketika dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian di luar. Setelah dia membuka pintu, dia pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia sudah ada di sini. Cek, kulit seputih salju, dan bahkan pembuluh darah di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Itu memang tubuh kristal es. Itu sangat berharga, sangat berharga. Wilson dengan rakus menatap Rein di tempat tidur, wajahnya penuh kegembiraan. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Rein bertanya pada Tao Wilson dengan ketakutan. Bayi kecil, jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu, kamu bisa hidup denganku dengan patuh mulai sekarang, tubuh kristal esmu, jika kamu berkultivasi ganda denganku, aku bisa hidup 100 tahun lebih lama. Wilson menjilat bibirnya, cahaya cabul di matanya membuat Rein menggerakkan tubuhnya ke belakang dengan putus asa. Jangan datang ke sini, atau ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, dia pasti akan membunuhmu. Rein tidak tahu berita bahwa Master Ban telah meninggal. Ayahmu membunuhku? Hahaha, lelucon besar. Taois Wilson tiba-tiba mendongak dan tertawa keras. Ayahmu sudah menjadi mayat sekarang, apa yang dia gunakan untuk membunuhku? Dengan jiwanya. Bahkan jika jiwanya berani menemukanku, aku masih bisa membuatnya terbang. Rein terkejut ketika mendengar ini, kamu membunuh ayahku? Jika aku tidak membunuh orang tua itu, bagaimana aku bisa mendapatkanmu? Apakah Anda sendiri datang ke sini? Wilson berkata dengan senyum dingin. Mendengar ini, Rein tampak tercengang, dan kemudian matanya menjadi marah, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tidak ada rasa takut di wajah Rein, dan dia bergegas menuju Wilson dengan amarah di matanya. Sangat disayangkan bahwa dia hanyalah gadis biasa sekarang, yang merupakan lawan dari Wilson, dia langsung ditampar oleh Wilson. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus patuh, melayaniku dengan baik, dan berkultivasi bersamaku, mungkin kamu dapat menemukan kesempatan untuk membunuhku. Setelah Wilson selesai berbicara, seekor harimau lapar menerkam Rein. Bajingan, biarkan aku pergi, Rein berjuang mati-matian. Menyengat. Pakaian Rein robek besar. Pada saat yang sama, Dev dan Taois Wagner berlari menuju gunung dengan cepat. Kecepatan Dev sangat cepat sehingga Taois Wagner hampir tidak bisa mengikuti di belakang. Segera, kuil setan muncul di depan mereka berdua. Melihat kuil setan yang agak bobrok, Dev sedikit bingung, bagaimana mungkin kuil Tao seperti itu masih memiliki orang. Tuan Chen, kuil Tao ini adalah kuil Tao yang ditinggalkan. Kemudian, diambil alih oleh pendeta Tao yang dimusnahkan dan diberi nama kuil Fiendish. Anak laki-laki Tao di sini semuanya adalah penjahat keji. Mereka bersembunyi di sini untuk menghindari perburuan. Pendeta Tao Wagner mengikuti Dev untuk menjelaskan jalan. Dev mengangguk, itu artinya membunuh semua orang di kuil Tao ini, tidak masalah.
Ketika Dev mengikuti Tao Wagner di pintu masuk kuil Tao, anak laki-laki Tao yang sedang menyapu lantai semuanya tercengang. Karena kuil Tao mereka, tidak ada orang asing yang akan datang sama sekali. Dua orang asing tiba-tiba muncul, jadi semua anak laki-laki Tao itu waspada. Siapa kalian berdua? Mengapa kamu datang ke kuil kami? Seorang anak laki-laki Tao mengarahkan sapu ke arah Dev dan Taois Wagner dan berkata. Suara berisik terdengar oleh Jimmy di aula, jadi dia segera bergegas keluar. Ketika dia melihat Taois Wagner, dia segera menunjukkan cibiran, saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Ini layak untuk pemakaman saudara laki-lakiku. Apakah kamu sudah mengurusnya? Aku bunuh kamu. Pendeta Tao Wagner sangat marah ketika dia melihat Jimmy, dan dia akan bergegas menuju Jimmy. Itu baru saja dihentikan oleh Dev, dan kemudian melihat ke arah Jimmy itu dan berkata, di mana Rain? Di mana kamu menangkapnya? Alasan mengapa Dev tidak membiarkan Taois Wagner melakukan apapun adalah untuk menanyakan keberadaan Rain terlebih dahulu. Jimmy memandang Dev, siapa kamu? Hanya junior, apakah kamu punya tempat untuk berbicara? Melihat Dev masih muda, Jimmy menganggapnya sebagai murid Taois Wagner. Dev langsung mengeluarkan piringan bintang 7 dari tangannya dan berkata, aku membunuh muridmu Francis, dan aku mengambil piringan bintang 7, jadi jika kamu ingin membalaskan dendam muridmu, kamu bisa mendatangiku. Jimmy meledak dengan aura pembunuh, dan melambaikan tangannya, berikan pada aku, bunuh yang ini. Kalian, ambil kembali piringan bintang 7 itu. Setelah mendengar ini, anak laki-laki Tao semuanya berubah menjadi mengerikan dan bergegas menuju Dev. Mata Dev penuh dengan penghinaan, dan dia hendak melambaikan tangannya untuk membubarkan anak laki-laki Tao ini, tetapi tiba-tiba mendengar teriakan seorang gadis, meskipun suaranya tidak keras, tetapi Dev masih bisa mendengarnya dengan jelas, lagi pula, arusnya pendengaran sangat baik, berbeda dengan orang biasa. Suara itu datang dari belakang aula, Dev tahu itu pasti suara Rain dalam bahaya lagi. Taois Wagner, hentikan mereka, aku akan menyelamatkan Rain. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia bergegas menuju aula utama. Hentikan dia. Teriak Jimmy dengan marah, berusaha menghentikan Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pengkhianat, aku akan membersihkan rumah hari ini. Taois Wagner mengayunkan kebut terbangnya dan menyerang Jimmy. Jimmy bertarung dengan Taois Wagner, sementara Dev bergegas ke aula dan menendang pintu kayu ruangan di belakang aula. Brak! Pintu kayu hancur, dan Dev melihat seorang lelaki tua berjanggut menekan Rain, yang hanya memiliki sedikit pakaian dalam yang tersisa di tubuhnya. Mendengar gerakan itu, Wilson buru-buru bangkit dan berbalik, dan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa itu adalah pemuda yang aneh. Kakak Chen, tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Rain juga melihat Dev saat ini, dengan putus asa meminta bantuan, dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Nak, siapa kamu? Apakah kamu tahu konsekuensi mengganggu kuil roh jahatku? Wilson berkata dengan marah. Akulah yang membunuh muridmu dan mengambil piringan bintang 7-mu. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Dev menunjukkan piringan bintang 7 dan berkata dengan niat membunuh. Mata Taois Wilson berbinar ketika dia melihat piringan bintang 7, anak laki-laki yang luar biasa, kamu memiliki keberanian, dan berani mengirimkannya ke pintumu atas inisiatifmu sendiri, maka Taois yang malang akan membawamu masuk hari ini. Kemudian dia meninju Dev. Mata Dev berseri-seri karena kedinginan, dan dia menatap Tao Wilsonis dengan saksama, aura pembunuhnya naik hingga ekstrim. Kamu monster, hari ini aku akan melakukan keadilan untuk surga. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan spiritual yang melonjak-melonjak di dantiannya, dan kemudian berkumpul di kepalan tangan Dev, yang sepertinya ditutupi oleh lapisan cahaya yang menyelimuti umum. Wilson tercengang, matanya berkilat karena terkejut, tetapi tinju yang dia ayunkan tidak berhenti, tetapi meningkatkan kekuatan internalnya lagi. Bang! Makasih. Setelah suara memekakan telinga, seluruh ruangan tersapu angin kencang dan penuh bekas luka. Teng teng teng. Dengan sedikit panik,
Wilson mundur 3 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya, seluruh lengannya mati rasa. Dan Dev berdiri diam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ekspresi ngeri melintas di mata Wilson. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Kamu seorang biksu. Jueta Wilson menyipitkan matanya sedikit, pantas saja kamu memiliki keberanian untuk muncul. Tahu Wilson melihat identitas Dev, dan sepertinya dia pernah berurusan dengan biksu sebelumnya. Dev juga sedikit terkejut bahwa Wilson mengenali identitasnya secara sekilas. Pada saat yang sama, dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan Tao Wilsonis. Jika Dev tidak dipromosikan ke kekuatan Ki tingkat ke-9 pelatihan, pukulan ini mungkin bukan pemenangnya. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak berlutut dan cepat mati? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, anak muda, kamu terlalu sombong. Tiba-tiba, Jueta Wilson tertawa keras, itu hanya biksu kecil. Tahu yang malang hanya menyerap energimu dan menggunakannya untukku. Tahu Wilson tertawa, tiba-tiba tubuhnya melonjak, tangannya terentang, berubah menjadi cakar elang, dan meraih Dev. Dev menggenggam punggung tangannya dan meraih pergelangan tangan Taois Wilson secara langsung, tetapi Taois Wilson tidak melawan, seolah-olah dia ingin Dev dengan sengaja meraih pergelangan tangannya. Wilson juga menggenggam pergelangan tangan Dev dengan punggungnya, dan keduanya saling berpelukan seperti ini, lalu bersaing satu sama lain dengan kekuatan internal. Wilson tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan cibiran yang berhasil, dan kemudian Dev merasakan kekuatan spiritual di dantiannya melonjak ke arah lengannya seperti tsunami. Gelombang kekuatan spiritual ini, setelah bergegas ke lengan, langsung tersedot ke dalam tubuhnya oleh Jueta Wilson. Kali ini, ekspresi Dev berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Jueta Wilson memiliki keterampilan yang begitu unik. Hahaha, melihat betapa melonjaknya kekuatan spiritualmu di usia yang begitu muda, aku akan menikmatinya kali ini. Taois Wilson tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Merasakan kehilangan kekuatan spiritual yang terus-menerus di tubuhnya, pikir Dev. Karena seni konsentrasi hatinya dapat menyerap semua hal untuk kultivasi, dapatkah dia juga menyerap energi dari orang lain? Memikirkan hal ini, Dev segera berpaling dari seni konsentrasi hati, dan segera, kekuatan spiritual yang terus mengalir keluar dihentikan. Segera setelah itu, dantian Dev membentuk pusaran besar, dan mulai dengan putus asa menyerap energi dari Wilson. Taois Wilson tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, lalu wajahnya berubah drastis, dengan tatapan ngeri di matanya. Kamu, bagaimana kamu tahu teknik menyerap bintangku? Taois Wilson bertanya dengan heran. Merasakan kehilangan energi yang konstan di tubuhnya, Jue Jie sangat ingin membebaskan diri, tetapi pada saat ini Dev seperti magnet besar, menghisapnya dengan kuat, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kulit di tubuh Tao Wilsonist mulai menua dengan cepat, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat panik. Setelah lebih dari 10 menit, yang tersisa dari Taois yang dimusnahkan hanyalah sepasang kulit, hanya matanya yang masih terbuka lebar karena ngeri, dan sisa tubuhnya telah lama meringkuk. Begitu Dev melepaskannya, Jueta Wilson tahu bahwa dia jatuh ke tanah, dan dia telah kehilangan kemanusiaannya. Ketika dia akhirnya mati, Jueta Wilson tidak mengeluarkan suara. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Dev sangat terkejut. Kali ini, kekuatannya meningkat pesat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seni konsentrasi hati memiliki efek magis seperti itu. Dev tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Kakak. Kakak Dev. Rain dengan malu-malu memanggil Dev. Ya, seluruh lengannya mati rasa. Pada saat ini, Dev terbangun dari kegembiraannya, buru-buru melepas mantelnya, dan memakainya di tubuh Rain. Ketika Dev membantu Rain keluar dari aula, Taois Wagner masih bertarung dengan Jimmy, mereka berdua sudah berkeringat deras, dan tubuh anak laki-laki Tao itu sudah tergeletak di tanah. Sekarang mereka berdua mungkin telah mencapai batasnya, setiap gerakan terasa sangat berat, tetapi mereka mengertakkan gigi, tidak satu pun dari mereka yang santai, karena mereka berdua tahu bahwa kelonggaran atau kecerobohan dapat membunuh mereka. Paman. Melihat Taois Wagner, Rain langsung berteriak, matanya mengalir keluar. Ayahnya meninggal, dan sekarang hanya Taois Wagner yang menjadi kerabatnya.
Mendengar Rain memanggilnya, Taois Wagner menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Rain baik-baik saja. Dia sangat gembira. Dan ketika Jimmy melihat Dave dan Rain berdiri bersama, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah melihat Taois Wagner terganggu, Jimmy menikam Taois Wagner dengan pedang, dan hendak melarikan diri. Pendeta Tao Wagner telah mengayunkan pengocok di tangannya ke arah Jimmy, tapi itu sudah terlambat selangkah. Ah, melihat pedang Jimmy hendak menembus dada Taois Wagner, Rain berteriak ketakutan. Mata Dave terpaku, dia menjentikan jarinya, dan kilatan cahaya putih langsung mengenai lengan Jimmy. Lubang darah muncul, dan pedang di tangan Jimmy jatuh ke tanah. Kocokan Taois Wagner juga berayun ke kepala Jimmy. Jimmy memuntahkan seteguk darah, dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Pengkhianat, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Melihat Jimmy yang menyemburkan darah, Wagner tahu berteriak dengan marah. Tuan, kakak senior, cadangan, tolong maafkan saya salah, Jueta Wilson yang menganiaya saya, dialah yang menganiaya saya, tolong jangan bunuh saya, saudara. Jangan bunuh aku. Berbaring di tanah dalam misteri, dengan putus asa mengikuti Taois Wagner untuk memohon belas kasihan, dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Orang sepertimu, bahkan jika kamu mati, kamu akan pergi ke neraka. Bagaimana kamu bisa hidup di dunia ini? Pendeta Tao Wagner menendang kepala Jimmy dengan keras setelah selesai berbicara. Kepala Jimmy ditendang, dan dia sangat mati sehingga dia tidak bisa mati. Taois Wagner tampaknya telah mengambil semua kekuatannya dalam sekejap, dan dia duduk merosot di tanah. Tuan. Rain berlari dan memeluk Wagner Tao dengan erat. Rain, kamu baik-baik saja? Wagner Taois bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tapi ayahku. Berbicara tentang ayahnya, Rain menangis lagi. Hei. Pendeta Tao Wagner menghela nafas. Dave melangkah maju dan menarik Taois Wagner ke atas, semburan kekuatan spiritual langsung mengalir ke tubuh Taois Wagner, membuatnya merasa lebih kuat. Terima kasih, Tuan Chen, atas kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Kata Taois Wagner, dan hendak berlutut di depan Dave, dan Rain juga berlutut bersamanya. Dave mengatupkan kedua tangannya, dan tidak membiarkan mereka berdua berlutut, dia buru-buru berkata, Taois Wei sangat sopan, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, belum lagi Rain juga banyak membantuku. Jika bukan karena fisik Rain, bagaimana Dave akan memiliki kecepatan latihan yang begitu cepat? Udara dingin di tubuh Rain membuat latihan Dave jauh lebih cepat. Mereka bertiga turun gunung dan kembali ke kuil Guntur. Saat ini, kuil Guntur sudah dibersihkan, dan tidak ada yang tersisa. Ada lebih dari 10 kuburan yang ditumpuk di ruang terbuka di belakang kuil aula utama. Melihat aula kosong dan makam dingin di belakang, Rain menangis dan menangis. Anda harus tahu bahwa semua saudara laki-laki dan perempuan seniornya dimakamkan di sini. Beberapa saudara senior memperhatikannya tumbuh dan merawatnya dengan baik, tetapi sekarang mereka semua adalah mayat. Di depan makam terbesar di depan, Rain gemetaran, dan tiba-tiba berbaring di atas makam, mengais-ngais keras dengan kedua tangan. Ayah, keluar, aku Rain, keluar dan lihat aku. Rain dengan putus asa mengais, dan segera jari-jarinya digosok. Ini dia pendarahan. Mata Taois Wagner merah, dan dia ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Dave. Dia tahu bahwa pada saat ini, Rain perlu melampiaskan perasaannya. Butuh lebih dari setengah jam bagi Rain untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan menerima kenyataan. Taois Wagner, Rain, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jika kamu membutuhkan tempat tinggal, aku bisa mengaturnya untukmu di Hongcheng. Sekarang Lei Mingguan mungkin tidak bisa tinggal di sini, dan Rain menjadi tunawisma sendirian, jadi Dave ingin bertanya kepada mereka berdua apa yang mereka rencanakan. Taois Wagner tidak berbicara, tetapi menatap Rain dengan kasihan. Rain juga melihat ke arah Taois Wagner, dan kemudian berkata, saya hanya memiliki paman saya sebagai keluarga, dan saya akan mengikuti kemanapun paman saya pergi. Tuan Chen, jangan membebani Anda.
saya akan mengajak Rain berkeliling, denganku di sini, dia tidak akan terluka lagi. Melihat Rain bersedia mengikutinya, kata Tawis Wagner. Baiklah, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan memaksanya. Kata Dev, dan mengeluarkan pelat bintang 7. Rain, kamu ambil pelat bintang 7, dan ketika racun dinginmu muncul, gunakan piring bintang 7 untuk memanjakan diri Anda. Sedot saja racun dingin dari tubuh Anda. Selama Anda tidak pergi ke tempat-tempat yang udara dinginnya sangat kuat, udara dingin di tubuh Anda tidak akan terulang kembali dalam waktu singkat. Dev memberikan piring bintang 7 ke tangan Rain. Kakak Chen, ini hartamu, aku tidak bisa mengambilnya. Rain tahu bahwa piringan bintang 7 adalah harta karun, dan Dev membunuh Francis untuk piringan bintang 7. Apakah itu harta atau bukan, itu tidak berguna bagiku, tapi mungkin bisa menyelamatkan hidupmu jika itu ada di tubuhmu. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, aku akan memberimu kesempatan besar saat aku cukup kuat. Dev sedikit tersenyum. Rain dengan lembut mengelus kepalanya. Rain tidak berbicara, tetapi diam-diam memeluk piring 7 bintang di tangannya. Setelah turun dari gunung, ketiganya berpisah melihat punggung Tawis Wagner dan Rain. Dev tidak tahu bahwa keputusannya untuk menyerahkan cakram bintang 7 kepada Rain membuatnya melarikan diri dari kematian beberapa kali di masa depan. Hotel Kota Yuncheng. Yuki memandang Yansen dengan aneh dan bertanya. Yansen, katakan yang sebenarnya, apa yang dilakukan Dev? Yuki berkata dengan enggan. Dia pergi tadi malam, dan dia belum kembali, dan aku tidak bisa menelepon. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Wajah Yuki penuh kekhawatiran. Kurasa dia tidak sedang mencari kekasih, kan? Tidak ada seorang pun yang berdedikasi pada pria kaya dan tampan seperti itu. Yuri menyeringai di samping. Yuri, jangan bicara omong kosong, menurutku Dev bukan orang seperti itu. Pada saat ini, Yumi menepuk Yuri dengan ringan untuk menghentikannya berbicara omong kosong. Saat ini, sikap Yumi terhadap Dev telah berubah drastis. Pria dengan kekuatan seperti itu tetapi selalu menyembunyikan dirinya tidak akan mudah tunduk pada rok wanita delima. Kurasa saudara Dev tidak akan melakukan hal seperti itu. Ted juga tidak percaya. Aku percaya pada Dev, aku hanya khawatir dia akan berada dalam bahaya. Yuki tidak khawatir Dev akan menemukan kekasih kecil, tetapi khawatir Dev akan berada dalam bahaya. Oke, mungkin Brother Dev akan menelepon kembali sebentar lagi, ayo makan. Ted berkata, dan beberapa orang keluar dari bar, siap mencari restoran untuk makan malam. Ketika dia berjalan ke jalan, Yansen sedikit mengernyit, perasaan bahaya ekstrim membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Nona Su, kita mungkin sedang diikuti, kamu duluan, jangan melihat ke belakang. Yansen berbisik di telinga Yuki. Yuki terkejut, dan setelah menganggukkan kepalanya, dia buru-buru memimpin Yuri dan yang lainnya untuk mempercepat langkahnya. Yansen meraih ikat pinggangnya dengan satu tangan, tiba-tiba berbalik, dan melihat 3 orang berjalan ke arahnya dengan wajah mencibir. Melihat ditemukan oleh Yansen, mereka bertiga tidak panik sama sekali. Kamu siapa? Mengapa kamu mengikuti kami? Yansen bertanya dengan sungguh-sungguh. Ah! Saat Yansen selesai berbicara, dia mendengar teriakan, itu adalah suara Yuki. Melihat dengan tergesa-gesa, Yansen menemukan bahwa ada juga 3 pria dengan wajah mengerikan di depan Yuki dan yang lainnya, langsung menghalangi jalan mereka. Ted gemetar, tetapi dia masih berdiri di depan Yuki dan ketiga gadis lainnya, terus mundur, dan akhirnya berdiri bersama Yansen. Apakah kamu Dev? Salah satu dari mereka memandang Ted dan bertanya. Orang ini adalah Paman Eric, Delvin, dia belum pernah bertemu Dev. Jadi dia melihat bahwa Ted masih muda, jadi dia bertanya pada Ted. Aku bukan. Untuk apa kamu mencari Tuan Chen? Yansen bertanya tanpa menunggu Ted selesai. Tentu saja aku ingin membunuhnya. Kaki Eric cacat, bisakah dia masih hidup? Delvin bertanya dengan dingin. Kamu dikirim oleh keluarga Wei. Yansen tegang ketika mendengar ini dan mengeluarkan ikat pinggangnya, siap menyerang kapan saja. Kamu adalah Yansen itu, kan?
Saya pikir kamu juga seorang pahlawan. Kamu tidak ada hubungannya di sini, jadi keluarlah. Delphine melambaikan tangannya ke arah Jansen. Kesombongan. Setelah Jansen selesai berbicara, dia mengayunkan ikat pinggang di tangannya ke arah Delphine dalam sekejap. Pada saat ini, dia harus bertindak lebih dulu. Sabuk baja itu mengayun ke arah Delphine dengan bersiul, tetapi Delphine tidak mengelak, mengulurkan tangannya untuk meraih sabuk Jansen, lalu menariknya dengan kasar. Jansen terkejut, dia merasakan kekuatan besar menariknya ke arah Delphine. Delphine meninju tiba-tiba, langsung mengenai perut Jansen. Poof! Jansen memuntahkan seteguk darah, dan beberapa tulang rusuk patah dalam sekejap. Kaisar bawah tanah di Hongcheng tidak lebih dari kentut. Delphine mendengus dingin. Jansen jatuh ke tanah, dan rasa sakit yang parah membuat wajahnya muram. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Kamu adalah Dev? Delphine bertanya kepada Ted setelah dia mengalahkan Jansen. Ted sudah ketakutan dan bodoh saat ini, dia tahu kekuatan Jansen, tapi sekarang dia dilumpuhkan oleh lawan dengan satu pukulan, dan dia bahkan tidak bisa memanjat, ini membuat Ted ketakutan. Melihat Ted sangat ketakutan, Delphine sedikit mengernyit, dia telah mendengar dari Eric bahwa Dev sangat kuat, bagaimana dia bisa begitu ketakutan ketika bertemu dengannya. Jika seperti ini, saya khawatir bukan giliran saya untuk bergerak, dan Paman Fu, pengurus rumah tangga tua keluarga Wei, juga tidak akan mati. Apakah kamu Dev? Delphine bertanya lagi dengan ragu. Bukan. Bukan, Ted menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Lalu di mana Dev? Delphine mengambil 2 langkah menuju Ted, dan keduanya hampir berhadap-hadapan. Delphine menatap lurus ke arah Ted dengan niat membunuh, yang membuat Ted ketakutan setengah mati, dan dia sama sekali tidak berani menatap Delphine. Aku tidak tahu, dia meninggalkan Yuncheng. Kata Ted dengan tubuh gemetar. Pergi. Delphine sedikit mengernyit, lalu menoleh untuk melihat Yuki dan ketiga gadis lainnya, dan bertanya dengan dingin. Kalian bertiga, siapa Yuki? Mata ketiga gadis itu penuh dengan kengerian. Tidak berani berbicara. Mereka tahu di dalam hati mengapa Delphine ingin menemukan Yuki. Tidak mau bilang? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menelanjangi kalian bertiga dan melemparkan mereka ke jalan untuk dilihat semua orang. Mata Delphine melebar, dan amarah di tubuhnya berkobar. Yuki dan mereka bertiga berpelukan erat, ingin saling mengandalkan untuk memberikan rasa aman pada diri mereka sendiri, tetapi sekarang tidak satu pun dari mereka bertiga yang dapat memberikan rasa aman satu sama lain. Pria besar, apa kemampuannya untuk menggertak gadis? Kalau punya nyali untuk mendatangiku, datang padaku. Jansen jatuh ke tanah, menatap Yuki dan yang lainnya dengan ketakutan, dan meraung dengan marah. Delphine tidak memperhatikan Jansen, tetapi mengedipkan mata pada beberapa bawahannya, dan beberapa bawahannya berjalan ke Jansen dengan sadar, dan meninju dan menendang Jansen. Melihat Jansen dipukuli dengan sangat buruk, Yuki dan 3 gadis lainnya menjadi sangat pucat. Aku bertanya, siapa namamu Yuki? Aku hanya memberimu 3 detik untuk memikirkannya, atau aku akan membawamu semua pergi. Delphine menakuti Yuki dan yang lainnya dengan wajah ganas, dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Pada saat ini, Yuki menggertakkan giginya dan ingin berkata. Dia tidak ingin menyakiti Yuri dan Yumi saat ini. Tapi sebelum Yuki sempat berbicara, Yumi berdiri. Nama saya Yuki. Meskipun Yumi masih memiliki ketakutan di wajahnya, matanya penuh tekad. Kakak. Yuki tidak menyangka bahwa Yumi akan berdiri menggantikannya. Delphine memandang Yumi, dan tersenyum dingin. Tidak heran Eric jatuh cinta padamu, kamu benar-benar terlihat cantik. Tapi saat ini, Ted melihat Yumi berdiri, seluruh tubuhnya terkejut, dan dia membuka mulutnya untuk memanggil Yumi, tapi Yumi menghentikannya dengan pandangan. Saat ini, orang-orang egois. Ted tidak ingin Yumi mengambil risiko. Yumi adalah pacarnya. Jika dia dibawa pergi, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan jari kakinya.
Tapi melihat ke mata Yumi, Ted ragu-ragu, tapi pada akhirnya dia tidak bisa berteriak. Bersambung ke episode 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.